Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Bagaimana, sudah siap untuk mendengarkan Bunda berkisah? Pada kali ini Bunda akan berkisah tentang seorang nabi yang terkenal dengan keberaniannya sejak kecil. Ya, dia adalah Nabi Daud. Nabi Daud dilahirkan oleh ayah Isya dengan penuh kasih sayang serta dididik dengan kuat, sehingga menjadikan Nabi Daud remaja menjadi Daud yang pemberani. Daud kecil suka sekali bermain dengan domba-domba peliharaannya. Setiap hari Daud kecil bermain dengan riang di padang rumput bersama domba-domba gembala. Daud sangat menyayangi binatang-binatang peliharaannya. Dan Daud selalu merawat binatang yang sakit dengan penuh kasih sayang. Dan Allah menganugerahkan kepada Daud, yaitu dapat memahami bahasa binatang. Serta para binatang pun patuh kepada Daud. Suatu hari, Bani Israel memiliki raja baru, yaitu Tolut. Saat itu keadaan Bani Israel sedang tidak baik-baik saja. Kaum Bani Israel banyak ditekan oleh kaum kafir. Lalu datanglah perintah Allah untuk berjihad melawan kaum kafir. Sang Raja Tolut mengatur strategi untuk berjihad membela agama Allah. Tolut menyusun strategi kekuatan dengan sangat rapih dan mengajak para pemuda untuk bergabung dalam pasukan. Ajakan itu sampai ke kota Bethlehem, kota kecil di mana Nabi Daud tumbuh di sana. Sang ayah mendaftarkan ketiga anaknya termasuk Nabi Daud yang kala itu masih belia. Daud adalah satu-satunya pemuda yang paling belia. Sang raja yakin bahwa Daud anak pemberani meskipun masih belia. Akhirnya Daud bergabung bersama pasukan. Para pemuda Bani Israel itu berlatih dengan sungguh-sungguh. Raja Tolut mengingatkan kepada para pemuda ada yang lebih penting dari latihan ini, yaitu hati para pemuda harus selalu dipenuhi iman kepada Allah. Hari itu tiba saatnya berperang. Seluruh rakyat Bani Israel melepas kepergian para pasukan. Mereka meneriaki kata-kata pujian kepada para pemuda. Raja Tolut mulai merasakan khawatir pasukannya akan merasa sombong karena mendengar kata-kata pujian ini. Namun Tolut terus berdoa kepada Allah. Ia memohon agar Allah menguji pasukannya hingga akhirnya nanti pasukan yang lolos ujian adalah orang-orang yang beriman. Setelah berhari-hari pasukan Tolut berjalan menerjal bukit, gurun dan gunung berganti menjadi teman perjalanan. Tolut mengingatkan kepada pasukannya kelak akan ada ujian berupa sungai. Walaupun haus berat, mereka boleh minum hanya satu tegukan saja. Bagi yang meminumnya sampai puas, maka tak bisa berlanjut mengikuti perang. Dan pasukan yang terus bersama Tolut ialah orang yang mentaatinya. Matahari bersinar sangat terik. Panasnya terasa membakar ke dalam kulit. Pasukan Bani Israel mulai keletihan dan kehausan. Tak lama kemudian, pasukan Bani Israel bertemu dengan sebuah sungai. Sungai ini mengalir antara Yordania dan Palestina. Raja Tolut mengajak pasukannya untuk menyeberang sungai. Namun gemercik suara sungai mulai menggoyahkan hati mereka. Kilauan air sungai yang jernih menggoda iman mereka. Dan segarnya air sungai terbayang-bayang terus di pikiran mereka. Kegembiraan hati mereka bertemu dengan sungai tak terbendung lagi. Satu persatu pasukan mendekati tepi sungai. Banyak di antara mereka yang tak ragu lagi untuk turun ke sungai. Mereka minum air yang banyak, bahkan bermain-main di sana. Raja Tolut mengajak mereka untuk segera kembali masuk ke dalam barisan. Namun
Apa yang terjadi? Iman mereka telah goyah. Pasukan yang sedang asyik bermain di sungai menolak ikut berperang melawan musuh Allah karena mereka telah kalah oleh kesenangan yang berupa ujian dari Allah. Akhirnya, Tolut dan sisa pasukannya yang makin sedikit jumlahnya, termasuk Daud di dalamnya, melanjutkan perjalanan kembali. Namun, Tolut yakin jumlah yang tak banyak ini tidak akan jadi masalah asal ada Allah menyertainya. Dan tibalah, pasukan musuh sudah terlihat dari jauh. Pasukan musuh yang dipimpin oleh raja bernama Jalut berjumlah lebih banyak dari pasukan Tolut. Kedua pasukan saling berhadapan. Pasukan kaum muslimin berdoa, memohon perlindungan kepada Allah sebelum berperang. Jalut mencibir dan menghina pasukan Tolut. Karena jumlah pasukan dia lebih besar dan lebih banyak dibandingkan pasukan Tolut. Namun, Tolut tetap bersabar menghadapi cibiran dan hinaan itu. Karena Tolut yakin Allah selalu bersama orang-orang yang bersabar. Daud yang berada di barisan paling belakang dengan terpaksa harus ikut dalam tugas ini. Daud ditugaskan untuk melempar batu melalui sebuah ketapel. Kedua pasukan ini sekarang saling berhadapan-hadapan. Mereka sudah siap akan bertempur. Namun tiba-tiba Jalut berkata, "Siapa yang berani melawanku? Ayo, maju 1 lawan 1." Begitu katanya. Pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Talut diam seketika. Semuanya saling berhadapan. Ada rasa ketakutan dan kekhawatiran di hati mereka. Siapa yang akan melawan Jalut yang tubuhnya besar seperti raksasa itu? Namun tiba-tiba terdengar suara dari barisan paling belakang. Ia berkata, "Aku siap menghadapi Jalut." Semua pasukan Tolut terkejut mendengarnya. Semua menoreh ke arah suara. Dan betapa terkejutnya lagi mereka bahwa suara itu adalah suara Daud, pemuda yang paling belia di pasukan itu. Raja Tolut mencoba meyakinkan Daud untuk melawan Jalut hanya dengan sebuah ketapel. Namun Daud anak yang pemberani dan dia yakin kepada Allah. Akhirnya dengan keyakinan Daud, Jalut pun mengizinkan Daud untuk melawan Jalut. Jalut tertawa, menghina Daud. Anak kecil mau melawan Jalut yang besar seperti raksasa. Namun Daud menjawab hinaan itu dengan yakin dan sangat tegas. Daud melompati batu-batu besar mendekati Jalut. Dan Jalut pun mulai mendekati Daud. Pertarungan pun dimulai. Daud mulai memasangkan batu ke ujung ketapel. Ia putar-putarkan ketapelnya itu hingga membuat batunya menjadi satu. Lalu ia bidik ketapelnya itu dengan penuh fokus dan konsentrasi. Setelah itu, ia lontarkan batu itu ke arah Jalut. Dan brak! Batunya kena sasaran. Tepat di kening Jalut. Jalut meringis kesakitan karena lukanya sangat lebar dan darahnya sangat banyak. Sehingga membuat tubuhnya yang seperti raksasa itu terjatuh ke atas tanah. Semua pasukan kaum muslimin bersorak dan bertakbir menyebut nama Allah. Daud pun dieluk-elukan. Dan pasukan Jalut, mereka mulai kebingungan. Rajanya sudah kalah. Lalu tanpa berpikir panjang, pasukan Tolut pun mulai melakukan serangan kepada pasukan Jalut. Dan atas izin Allah, akhirnya pasukan Tolut berhasil memenangkan peperangan itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Begitulah anak-anakku tersayang, Daud yang pemberani dan penuh ketaatan itu akhirnya kelak diangkat menjadi nabi oleh Allah. Nah, bagaimana? Seru bukan kisahnya?
Dari kisah ini kita bisa belajar tentang keberanian untuk membela agama Allah. Jika dulu Daud remaja melawan Jalut yang kejam, maka sekarang kita berperang melawan siapa? Iya, kita berperang melawan hawa nafsu. Lawan rasa malas dalam diri kita untuk selalu bersemangat beribadah, belajar, membaca kisah-kisah Nabi, membaca kisah-kisah sahabat Nabi atau keluarga Nabi, dan tetap menjadi anak-anak yang berbakti kepada Allah juga kepada kedua orang tua. Terima kasih sudah mendengarkan kisah Nabi Daud bersama Bunda kali ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.